Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel levelup.id. Setelah kemarin kita sudah bahas tentang Atlas OS, kita juga sudah sharing ke kalian bagaimana cara untuk mengcustom file ISO Windows 10 menjadi LED sendiri. Kali ini kita akan bahas sebuah versi dari Windows 10 yang dibuat oleh Microsoft yang ringan, yaitu Windows 10 LTSC. Buat yang belum tahu, Windows 10 LTSC ini merupakan salah satu versi dari Windows yang sebenarnya adalah Windows 10 Enterprise yang mendapatkan dukungan lebih lama jika dibandingkan dengan versi Enterprise-nya. Buat kalian yang belum tahu tentang versi dari Windows, ada beberapa versi atau edisi dari Windows yang bisa kita gunakan. Ada yang versi Home, ada yang versi Pro, ada juga yang versi Enterprise. Kalau untuk Enterprise, dia memiliki fitur-fitur yang paling lengkap. Jadi semua fitur yang ada di versi Home dan juga Pro itu ada di versi Enterprise. Sedangkan di versi Pro dan juga versi Home belum tentu ada fitur yang ada di fitur Enterprise. Lalu apakah versi Enterprise merupakan Windows versi terbaik? Jawabannya ya tidak juga. Tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau kalian tidak butuh fitur-fitur yang ada di Enterprise, ya kalian sia-sia beli Windows yang versi Enterprise. Bahkan banyak juga yang tanya bagaimana cara untuk upgrade dari Windows 10 Home ke versi Pro. Dan ketika ditanya mau pakai fitur apa di versi Pro, tidak tahu. Jadi Windows yang paling baik adalah yang paling bisa kalian gunakan dan paling tepat fitur-fiturnya untuk kalian gunakan. Kalau cukup dengan Home, ya kalian tidak perlu gunakan versi Pro, apalagi yang versi Enterprise. Untuk yang versi Enterprise ini biasanya diperuntukkan untuk bisnis. Jadi buat kalian yang punya perusahaan, butuh fitur-fitur yang ada di Windows Enterprise seperti App Locker, kemudian ada Direct Access ataupun fitur lainnya, kalian bisa gunakan yang versi Enterprise. Dan karena versi Enterprise ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan agar lebih stabil dan juga mendapatkan support yang lebih panjang, akhirnya Microsoft menciptakan Windows Enterprise versi LTSC atau Long Term Servicing Channel. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung baca di website Microsoft, nanti kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini guys. Selalu menariknya di versi LTSC ini sudah dihilangkan atau dibuang bloatware ataupun UEP atau aplikasi-aplikasi bawaan dari Windows yang membuat versi LTSC ini bisa menjadi lebih ringan jika dibandingkan dengan versi originalnya, baik itu Enterprise, Pro ataupun Home. Dan buat kalian yang ingin mencoba Windows versi LTSC ini, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, walaupun dia mendapatkan support atau dukungan yang lebih panjang jika dibandingkan dengan versi lainnya, di versi LTSC ini kalian akan jarang mendapatkan update, terutama fitur-fitur baru yang ada di Windows. Kalian tidak akan sering mendapatkannya, karena memang untuk LTSC ini dibuat agar lebih stabil, sehingga updatean-updatean baru tidak akan kalian dapatkan di versi LTSC ini. Hal ini bisa menjadi positif karena lebih stabil dan juga jarang ada updatean yang membuat Windows kalian menjadi crash ataupun aplikasi-aplikasi yang kalian install ke dalam laptop atau PC kalian menjadi crash. Tapi negatifnya kalian tidak bisa mendapatkan update terbaru lebih cepat. Yang kedua adalah masalah lisensi. Kita tidak bisa menggunakan lisensi dari Windows 10 Pro, Windows 10 Home untuk mengaktifkan Windows 10 versi LTSC ini. Kalau kita ingin gunakan Windows 10 LTSC, kita juga harus beli lisensi untuk Windows 10 LTSC untuk melakukan aktivasi. Dan untuk mendapatkan lisensinya, kita juga tidak bisa secara langsung membeli ke Microsoft karena biasanya dijual dalam bentuk volume, biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan lisensi dalam jumlah yang banyak sekaligus. Dan di video kali ini kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk download dan juga install Windows 10 versi LTSC ini. Kita juga akan preview dan kita akan tweak Windows LTSC ini sehingga bisa kita gunakan untuk menjalankan game lebih kencang lagi. Jadi pastikan kalian tonton videonya sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan informasi di dalam video ini guys. Dan tidak usah lama-lama lagi, kita langsung download aja Windows 10 versi LTSC-nya. Oke teman-teman, sekarang kita akan download dulu Windows 10 LTSC-nya. Silahkan kalian buka browser kalian, kemudian ketikkan aja di sini Windows 10 LTSC download dan enter. Kemudian kalian pilih yang paling atas yang Windows 10 Enterprise Microsoft Evaluation Center. Dan di sini kalian tinggal download aja file ISO dari Windows 10 LTSC-nya. Kalian pilih yang kanan ini ya, yang Enterprise LTSC download. Dan kalian bisa download apakah yang 32 bit atau yang 64 bit. Untuk regionnya pilih aja yang US ini guys. Kita akan download yang 64 bit, jadi tinggal klik di sini untuk mulai langsung mendownload file ISO Windows 10 LTSC-nya. Di sini ukurannya sekitar 4,56 GB.
Jadi silahkan kalian tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke teman-teman, di sini kita sudah download file ISO dari Windows 10 LTSC-nya, ukurannya 4,56 GB. Dan sekarang kita akan langsung saja install Windows 10 LTSC-nya di laptop yang kita gunakan. Cara untuk installnya kalian bisa tonton di video-video kita sebelumnya ya. Kalian bisa full install di laptop atau di PC kalian, ataupun kalian bisa install dual boot dengan Windows yang sudah ada di laptop atau di PC kalian. Tutorialnya sudah kita sertakan linknya di deskripsi pada video ini guys. Jadi sekarang kita akan langsung saja install Windows 10 LTSC-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Windows 10 LTSC-nya. Ini sudah kita install di laptop yang biasa kita gunakan tes Windows versi Lite ya, yaitu Asus A455L. Secara tampilan di sini sama seperti Windows 10 versi lainnya, baik itu versi Pro ataupun versi Home. Hanya saja di sini memang tidak ada UEP ataupun aplikasi-aplikasi bawaan atau bloatware-nya. Kalian bisa lihat di bagian menu Start, di sini sangat bersih atau clean ya. Bahkan ini lebih bersih jika dibandingkan dengan Windows yang kita custom dengan menggunakan NT Lite kemarin. Hanya saja di sini masih ada Microsoft Edge bawaannya. Kalau di beberapa tahun yang lalu Microsoft Edge-nya pun bahkan nggak ada. Di versi terbaru Windows 10 LTSC ini sudah ada Microsoft Edge-nya. Jadi kalau kalian ingin cari-cari, ingin download aplikasi ataupun game-game, kalian tinggal gunakan Microsoft Edge ini. Atau kalau kalian ingin uninstall pun juga bisa, tinggal klik kanan dan pilih uninstall di sini. Setelah itu kalian tinggal uninstall aja aplikasinya dari sini guys. Kemudian kita cek dulu RAM usage dari Windows LTSC ini. Kita langsung buka Task Manager, dan di sini kalian bisa lihat RAM usage-nya antara 1,4 sampai 1,5 GB. Ini dengan kondisi kita sudah install driver-driver di dalamnya ya. Kalau kalian ingin tes RAM usage dari sebuah Windows itu, pastikan kalian install dulu drivernya, baru kalian cek berapa RAM usage saat idle seperti ini. Karena kalau kalian belum install drivernya, biasanya akan ada perbedaan antara 300 sampai 400 MB-an. Untuk Windows yang belum kita custom ini lumayan kecil, hanya 1,4. Kalau kita hilangkan Windows Defender-nya, ini pasti bisa jalan di angka 1 GB saja untuk RAM usage-nya. Dan kalau kita matikan beberapa service di dalamnya, mungkin bisa jadi 900 MB di saat idle seperti ini. Selalu kita coba cek berapa giga ukuran dari Windows yang diinstal di sini. Kita masuk menu setting, setelah itu ke sistem, dan kita masuk ke storage. Di sini ternyata untuk file sistemnya lumayan besar karena kita sudah install driver-driver tadi di dalamnya ya. Untuk file sistemnya sekitar 14,4 GB. Kalau dibandingkan dengan Atlas OS ataupun Windows yang kita custom sendiri kemarin, bedanya mungkin sekitar 5 GB. Jadi untuk LTSC ini memang masih besar untuk sistem filenya. Dan di sini nanti kita akan coba tweak untuk hilangkan reserve storage dan juga hibernation filenya, agar nanti free space di drive C-nya bisa lebih luas lagi guys. Selanjutnya di sini kita masuk ke menu Start lagi, lalu kita coba cek di Windows Accessories. Di sini untuk kalkulator masih ada, notepad, pen juga masih ada, remote desktop connection-nya juga masih bisa, snipping tool-nya juga masih ada. Jadi kalau kalian ingin gunakan aksesoris ataupun tool-tool yang mungkin biasa kalian gunakan dari sini, kalian tetap bisa menggunakannya ya. Kemudian Windows Administrative Tool-nya juga masih bisa digunakan semua. Jadi beberapa fitur-fitur penting yang ada di Windows itu masih ada di versi LTSC ini. Sekarang kita akan coba tweak Windows-nya sebelum nanti kita akan jalankan untuk gaming. Yang pertama, karena di sini tujuan kita untuk gaming dan RAM yang ada di laptop ini sangat terbatas, jadi kita akan mengurangi RAM usage yang ada di Task Manager tadi. Di sini yang paling besar jelas adalah anti malware. Ini adalah Windows Security ataupun Windows Defender yang ada di Windows 10. Kita akan remove secara permanen anti malware-nya, tapi ini tidak perlu kalian ikuti, sesuaikan dengan kebutuhan kalian karena Windows Defender itu juga cukup ampuh. Tapi di sini karena kita tidak perlu, kita akan langsung remove secara permanen. Caranya sangat mudah, kita langsung buka browser dulu, kemudian silahkan masuk ke levelupid.net, lalu pada kolom pencarian di sini silahkan ketikkan Defender dan enter. Kemudian kalian pilih artikel cara mematikan Windows Defender permanen dan silahkan download toolnya dari link yang sudah kita sediakan. Setelah terdownload langsung kalian buka aplikasinya, kemudian kalian ekstrak dulu. Kalian bisa pilih compress folder tool, pilih extract all, dan langsung pilih ekstrak. Lalu kalian jalankan sudo ini, klik kanan, setelah itu pilih run as administrator, pilih more info, pilih run anyway. Setelah jalan kalian pilih browse, kemudian masuk ke folder remove defender yang sudah kalian ekstrak tadi, dan di sini kalian pilih yang remove defender. Setelah itu pilih open, dan kalian tinggal pilih run. Setelah itu kalian ketik angka 1 untuk meremove Windows Defender ini secara permanen. Ingat ya, permanen tidak bisa dikembalikan lagi. Setelah itu pilih OK. Maka sekarang kita sudah berhasil meremove Windows Defender secara permanen dari laptop yang kita gunakan. Kalau ada keterangan seperti ini, kalian tinggal close aja guys.
dan kalian bisa close toolnya. Kemudian akan muncul keterangan seperti ini, kalian tinggal pilih OK dan silahkan restart laptop atau PC kalian. Setelah restart, sekarang kita akan mencoba untuk mematikan beberapa service yang ada di Windows 10-nya ya. Kalian bisa pilih menu Start, lalu ketikkan Services, dan kalian masuk ke menu Services. Selalu kita maximize. Kemudian yang pertama yang akan kita disable adalah Windows Event Log. Kalian bisa klik di sini, lalu kalian pencet W. Setelah itu kalian masuk ke Windows Event Log. Di sini kalian bisa lihat fungsi dari services ini apa. Kemudian kita akan disable Windows Event Log-nya. Kemudian silahkan klik kanan di sini, lalu pilih Properties. Lalu startup-nya kita setting ke Disable dan pilih Apply, lalu pilih OK. Yang kedua, karena kita tidak akan gunakan laptop ini untuk print, kita akan disable aja printer spoolernya karena lumayan memakan RAM dan juga CPU usage. Caranya kalian tinggal pencet P di sini dan cari print spooler. Nah, ini dia. Kita langsung klik kanan, pilih Properties. Startup-nya kita ganti ke Disable dan pilih OK. Selanjutnya kita akan matikan juga telemetri. Kalian tinggal pencet C. Setelah itu cari di sini Connected User Experience Telemetry. Klik kanan, pilih Properties dan tinggal pilih Disable, Apply dan pilih OK. Lalu ada lagi service yang akan kita matikan. Kalian pencet aja T. Kemudian di sini kalian bisa matikan yang TCP atau IP NetBIOS Helper. Untuk fungsinya kalian bisa langsung baca di sini ya. Kalian bisa klik kanan, pilih Properties, kemudian pilih Disable, pilih Apply dan pilih OK. Selanjutnya ada lagi yang akan kita matikan. Kalian bisa pencet D. Kemudian di sini cari Distribute Link Tracking Client. Kemudian kita akan disable juga. Klik kanan, Properties. Setelah itu kalian disable, pilih Apply dan pilih OK. Sebenarnya masih ada banyak services yang bisa kita matikan agar bisa meningkatkan performa dari Windows ya. Mungkin nanti kita akan bahas secara terpisah, jadi pastikan kalian subscribe dan aktifkan loncengnya. Setelah selesai kita disable, sebenarnya service tadi masih jalan karena tidak kita stop kalau kalian perhatikan. Sekarang kita harus restart dulu laptop atau PC kita agar nanti services yang sudah kita disable tadi tidak running saat kita jalankan Windows-nya. Kita langsung restart laptop yang kita gunakan. Dan setelah kita restart, kalian bisa lihat di sini RAM usage-nya sekarang hanya sisa 1 GB. Sebenarnya kalau kita mau menonaktifkan beberapa services lagi, ini bisa jadi di bawah 1 GB ya. Jadi sama seperti Windows versi Lite. Hanya saja di sini kita tidak perlu untuk depload lagi karena UWP ataupun aplikasi bawaan dari Windows-nya sudah tidak disertakan di versi LTSC ini. Kemudian sekarang buat kalian yang ingin Windows-nya lebih lancar lagi, terutama digunakan untuk gaming, akan setting Windows-nya ke best performance. Caranya kalian pilih menu Start, lalu ketikkan Performance. Setelah itu kalian pilih yang Adjust the Appearance and Performance of Windows. Lalu di sini kalian setting ke Adjust for Best Performance, kemudian pilih Apply dan pilih OK. Setelah itu kalian bisa restart laptop atau PC kalian. Kemudian sekarang kalian bisa merasakan perbedaan performa dari Windows 10 yang sudah kita tweak beberapa komponennya tadi guys. Selalu sekarang kita akan coba install beberapa aplikasi dan juga game dan kita akan uji performa dari Windows 10 LTSC yang sudah kita tweak ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita tentang Windows 10 LTSC. Kalian bisa lihat secara RAM usage memang ini lebih kecil jika dibandingkan dengan versi lainnya, baik itu Pro, Home, ataupun Enterprise. Tetapi dengan segala kekurangan dan kelebihannya, apakah kita harus menggunakan versi ini? Jawabannya ya tergantung kalian. Kalau kami pribadi, menurut kami tidak perlu menggunakan LTSC ini karena memang lisensinya yang susah didapatkan. Jadi buat kalian yang ingin aktivasi Windows-nya akan sedikit sulit. Tapi kalau kalian ingin mencari Windows yang lebih ringan tanpa peduli aktivasi, kalian bisa coba aja Windows 10 versi LTSC ini guys. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.